Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riaswat kembali menyapa Anda. Oke, kita akan coba bedah nih. Apa saja sih yang terjadi di balik laga antara Indonesia kontra Australia di kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Asia. Nah, melawan tim Australia yang belakangan ini, ya tahulah kita lagi rame nih, PSSI lagi rame dengan Australia karena sikap dari pemain-pemain Australia di bawah umur kemarin ya, yang membuat Erick Thohir agak sedikit jengkel. Dalam tanda kutip ya, agak sedikit jengkel dengan timnas Australia. Nah, kira-kira di laga ini akan ada kontroversi apa, ada kejadian apa, dan bagaimana sih jalannya laga kali ini? Kita akan coba kulik dan bedah sama-sama ya. Kalau ada pembahasan yang mungkin kurang tepat, kami mohon maaf. Atau mungkin yang kelewat ya, tolong tambahin aja di kolom komentar. Tapi seperti biasa, sebelum kita kulik apa sih yang terjadi di laga kali ini, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya sih masih sama, cukup dengan klik subscribe aja nih. Aktifin juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara Indonesia kontra Australia. Inilah beberapa fakta dan hal yang terjadi di laga antara Indonesia lawan Australia di kualifikasi Piala Dunia Round 3 Grup C. Jersey putih, lagi-lagi Indonesia memakai jersey putih. Ini 4 kali beruntun ya, Indonesia ini memakai jersey warna putih. Sebab jersey putih ini katanya sih dipercaya membawa keberuntungan pada timnas Indonesia, seperti menang 3-0 atas Vietnam, menang 2-0 atas Filipina, dan imbang 1-1 lawan Arab Saudi. Artinya di 4 laga terakhir sebelum lawan Australia, bahkan lawan Australia ini pun gak kalah, jersey ini belum pernah hadirkan kekalahan bagi timnas Indonesia lo ya. Pertemuan ke-20, ini adalah pertemuan ke-20 Indonesia dan Australia sejak 1968. Nah, dengan catatan 15 kali Australia menang, 3 kali imbang, dan baru 1 kali Indonesia merasakan kemenangan atas Australia. Berarti dengan ini tuh udah 4 kali ya imbang. Wasit asal Qatar, Australia ini licik juga ya dengan meminta pada AFC untuk memakai wasit asal Qatar Salim Fatahi. Australia tahu wasit asal Qatar itu selalu curang pada Indonesia, maka mereka pun meminta laga ini dipimpin oleh wasit asal Qatar. Tahukah kalian, wasit yang memimpin laga ini tuh wasit yang pernah merugikan Indonesia di Piala Asia kemarin sebagai wasit VAR lo ya, yang waktu itu pertandingannya itu dipimpin oleh wasit asal Cina. Nah, mungkin agak aneh, mungkin kalian masih belum ngerti juga kenapa Australia bisa meminta pada AFC untuk menunjuk wasit, bukannya Indonesia yang jadi tuan rumah, bukannya wasit itu ditentukan oleh FIFA, bukannya wasit itu ditentukan oleh AFC. Oke, jadi gini, memang betul setiap wasit yang bertugas di setiap pertandingan atau kejuaraan atau turnamen yang digelar oleh FIFA, itu wasitnya memang ditunjuk oleh FIFA melalui AFC ya. Nah, kenapa Australia bisa meminta wasit ini? Karena ada aturan dalam FIFA, tiap tim yang rankingnya lebih tinggi dibanding lawannya, dia memiliki hak untuk menentukan wasit asal mana sih yang harus bertanding. Nah, Australia ini meminta wasit asal Qatar, tapi bukan orangnya lo ya, tapi negaranya. Wasit mana nih yang harus tunjuk? Wasit Qatar nih. Udah, akhirnya FIFA memberikan wasit Salman Falahi. Sekarang kita lihat ada beberapa kontroversi wasit Salman Falahi di laga ini. Yang pertama di menit ke-5, ini saat siapa? Ragnar ya. Ragnar ini tuh dihadang oleh pemain Australia, tapi wasit ini tuh nggak memberikan pelanggaran. Yang kedua, saat sikutan pemain Australia, Goodwin ya, di menit ke-30 ini kan harusnya kartu kuning kedua lo ya, tapi nggak diberikan sama wasit ini. Yang ketiga, Marcelino Ferdinand dijatuhkan di kotak penalti di menit ke-67. Dalam tayangan ulang itu kan Marcelino benar-benar didorong nih sama Burgess ya, tapi wasit ini jauh banget dari situ dan nggak ngasih pelanggaran apapun.
Dan juga beberapa kontroversi lain yang wasit ini lakukan di laga ini. Intinya ya, kita di laga kali ini tuh selain ngelawan tim yang gede-gede, tim yang juga peringkatnya lebih tinggi, kita pun ngelawan wasit. Istilahnya kita double lah di laga ini. Makanya beratnya minta ampun ya. Hasil imbang, ini hasil keimbang keempat saat Indonesia lawan Australia. Tapi dengan ini pun berarti Indonesia belum pernah bisa menang ya lawan Australia. Sementara man of the match-nya kembali mungkin diterima oleh Marten Paes ya. Oke, kita bahas ya. Yang pertama, kami mau mengomentari soal banyaknya spanduk-spanduk yang terbentang di Stadion GBK. Nah, sebagian spanduk ini atau banyak banget spanduk yang justru bukan mendukung timnas Indonesia, tapi lebih ke merendahkan atau melecehkan tim-tim tertentu loh. Buat kami, orang-orang yang ngebuat spanduk-spanduk seperti ini orang yang tolol. Kenapa demikian? Timnas Indonesia itu bukan milik satu daerah loh ya, tapi milik seluruh Indonesia. Jika memang timnas Indonesia ini sering main di GBK atau GBT, lah emang kenapa? Ya kan mereka nggak tahu, karena ya GBK itu ada di Jakarta, sementara Jakarta adalah ibu kota negara, makanya wajar kenapa timnas Indonesia selalu main di GBK. Jadi buat kami, orang-orang yang membuat spanduk seperti ini tuh gak mencerminkan sebuah kesatuan NKRI, tapi lebih ke aksi orang tolol yang gak ngerti sepak bola. Sepak bola itu unity, kesatuan lo ya, bukan masalah dendam pribadi. Jadi saran kami buat kelompok supporter yang ngerasa tersinggung dengan tulisan spanduk-spanduk seperti ini, udah nggak usah diladenin, nggak usah ditanggapin juga. Suatu saat mereka akan merasakan juga. Kenapa demikian? Ya sekarang Jakarta jadi ibu kota. Suatu saat ketika ibu kota pindah ke IKN, apa nggak pindah juga timnas tuh mainnya? Maka mereka pun akan ngerasakan. Lanjut ya ke permainannya. Ketika Bung Towel bilang, apa tega lihat Hernando Ari dicadangkan jika Marten Paes datang? Jawabannya 100% tega. Kami setuju Hernando Ari dicadangkan untuk saat ini. Sebab Indonesia itu beruntung punya kiper seperti Marten Paes. Posisinya di laga ini benar-benar pas. Entah sudah berapa gol yang bisa masuk ke gawang Indonesia jika nggak ada Marten Paes. Nah pertanyaannya adalah, apa yang kurang di timnas Indonesia saat ini? Kan 90% itu diisi oleh pemain diaspora. Kok nggak bisa ya kayak Australia yang dominan? Jawabannya simple, yakni level. Di sini kalian bisa melihat ya perbedaan yang sangat mencolok antara pemain grade A dengan pemain grade B dan grade C. Di timnas Indonesia saat ini itu cuma ada 3 pemain yang grade A, yakni Marten Paes, Jai Ijes dan Calvin Verdong. Sisanya grade B dan C. Jadi memang beda kelasnya memang terasa banget dengan pemain Australia yang hampir semuanya grade A. Dan seperti yang kami bilang ya, kami sering bilang banget, Indonesia ini butuh banyak striker tinggi besar dan monster. Terbukti ya di laga ini, Sintayong aja sampai bingung mau pakai siapa di depan karena nggak ada pilihan. Sekarang coba deh lihat, jika Ragnar dan Struijk aja ini tewas nih oleh pemain bertahan Australia, bagaimana dengan Sananta? Inilah yang harus segera dicari oleh Erick Thohir, yakni striker monster. Sebab kita lihat di laga ini ya, begitu bola dibuang ke depan, gak ada striker ganas yang mampu memegang bola ya. Struijk, Ragnar ini selain kalah postur juga kalah speed, gak punya kecepatan. Sekarang kita kasih contoh nih, kita berandai-andai aja. Ini kan Sintayong pakai skema atau pola pragmatis nih yang andalkan serangan balik cepat. Tapi sayangnya di timnas Indonesia nggak ada pelari cepat di depan dan striker mematikan. Nah, kita berandai-andai aja dengan pola seperti ini, pola pragmatis seperti ini, pemain-pemain seperti ini, jika di depan ditaruh
striker seperti duet rodanya Persib, Siro dan Da Silva ini akan sangat mematikan. Inilah tipe striker yang dibutuhkan oleh timnas saat ini, selain punya postur tubuh besar tapi juga memiliki kecepatan. Bukan berarti kami meminta Siro dan David Da Silva ini dinaturalisasi loh ya, tapi kami inginnya timnas Indonesia itu memiliki striker seperti inilah, selain besar, kuat, tapi juga cepat. Selain butuh striker yang monster di depan, kami pikir Indonesia di saat ini tuh nggak punya yang namanya gelandang pengangkut air alias tukang jagal yang bisa berposisi di depannya Jai Ijes, Ivar Jenner, Tom Haye, Nathan Choaon ini nggak bisa memerankan sebagai tukang jagal. Terbukti ya saat pemain Australia ini menyerang nggak ada filter pertama itu langsung serangan masuknya ya ke pertahanan. Ya untung aja di laga ini Indonesia ini kebantu dengan jeleknya rumput stadion GBK. Meskipun kelihatan bagus, itu kalau di kalian datang sendiri ke stadion ini jeleknya minta ampun. Itu rumputnya nggak rata, itu bergelombang itu. Apalagi kalau diinjak itu kayak ngembal-ngembal gitu. Sekarang bayangkan jika Indonesia bertemu Australia di lapangan yang seperti kelas Eropa, ini bisa babak belur Indonesia. Makanya Indonesia ini ketolong nih, udahnya rumputnya juga nggak bagus, hujan gerimis juga, akhirnya ya membuat pemain Australia pun sedikit sulit berkembang permainannya di laga kali ini. Di laga ini sendiri, meskipun kita ini hampir 70%-nya ini diserang terus, bukan berarti kita ini nggak punya peluang loh ya. Ada peluang, tapi kurang tenang aja. Contoh nih, peluang Ragnar Uratmangun di menit ke-54. Nah, kalau kalian lihat, ini kan kiper udah maju nih. Kenapa Ragnar ini nggak langsung lob aja atau shoot jarak jauh? Ini kan bisa nih, tapi kan karena kurang tenang, akhirnya dibawa dribbling lagi ya. Kalau di dribbling ngelawan Harry Suter dan juga Burgess yang kayak raksasa ya, tewas lah. Memang sih di laga ini ada beberapa pemain yang menurut kami agak menurun performanya seperti Nathan, Rafael Struwik, Witan, dan Marcelino. Bahkan Marcelino sampai diomelin loh sama Sintayong. Tapi buat kami, apapun hasil di laga ini, kami tetap bangga melawan tim yang rankingnya itu berbeda hampir lebih dari 100 peringkat dengan Indonesia. Tapi Indonesia bisa menahan imbang. Ini sebuah pencapaian yang patut diapresiasi. Sebab kan biasanya Indonesia ini jangankan melawan peringkat yang 24 dunia, melawan peringkat yang 100 dunia aja udah kalang kabut. Tapi ini mampu menahan imbang. Ini patut diapresiasi ya. Jadi ya, buat selanjutnya yang harus dibenahi itu adalah pertama konsentrasi, komunikasi dan juga ketenangan, serta tentu saja tambahan pemain-pemain yang bertipikal monster, yakni striker, dan striker. Sementara bagi timnas Australia, pelatih Graham Arnold menyalahkan rumput stadion GBK yang buruk. Ditambah timnas Australia ini nggak lakoni official training dan ngejajal rumput stadion GBK lantaran hujan deras. Nah ini yang menurut Arnold ini membuat para pemain Australia ini buta akan kondisi lapangan GBK. Sehingga para pemain Australia ini sedikit kesulitan nih beradaptasi dengan stadion ini. Masa sih? Kalau dia bilang rumput stadion yang jadi masalah dan jadi alasan utama, lah kenapa kemarin lawan Bahrain digempur habis-habisan sama Bahrain di Piala Asia? Lu boleh senang sebab tim lu menang 4-0. Waktu itu lu dibantu wasit dengan gol bunuh diri juga. Tapi sekarang ini Indonesia yang berbeda, Bung. Usai laga ini, Indonesia masih tertahan di posisi 4 klasemen grup C setelah Arab Saudi menang tipis 1-2 atas Cina ya. Dan Jepang kembali membantai Bahrain dengan skor telak 5-0. Oke, itu tadi ya sedikit hal yang bisa kami ungkap dalam laga antara Indonesia kontra Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 zona Asia. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah ada yang kelewat apa enggak nih? Kalau ada yang kelewat, tambahin aja ya di kolom komentar. Maklum lah, kita pun nggak. Namanya manusia, mungkin ada yang kelewat, ada salah, dan lain-lain. Tapi tetap kita akan terus berikan berita seputar Indonesia, sepak bola Indonesia, timnas Indonesia, dan juga berbagai pernak-perniknya. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola, khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Ridho Dashot.
Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Aspot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.